Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari laporan audit keuangan keberlakuan, sebuah studi tentang behavioral finance audit pada investor retail generasi G di pasar modal Indonesia. Untuk subjek yang kami analisis sendiri merupakan seorang mahasiswa jurusan akuntansi berusia 23 tahun dan dengan inisial si Tampan Sleman. Dia merupakan seorang mahasiswa dengan pengalaman investasi selama 5 tahun dan berpengalaman sebagai mantan mentor investasi di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2024. Memasuki bagian yang pertama yaitu profil subjek dan profil resiko yang dimana subjek kami, SS, adalah seorang mahasiswa jurusan akuntansi dengan sumber penghasilan dari wirausaha, telah berinvestasi selama 5 tahun dan 100% portofolionya ada di Bursa Saham Indonesia, menggunakan platform Stockbit dan Philips Sekuritas. Lalu dari sisi profil resiko sendiri ada tiga hal penting yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, SS menyatakan toleransi kerugian di angka 20%. Namun dalam praktiknya sendiri, beliau pernah menahan posisi rugi lebih lama karena alasan dividen. Lalu yang kedua, reaksinya pada saat portofolio turun cenderung tidak impulsif, tapi ada indikasi confirmation bias. Ia cenderung mencari sentimen positif untuk membenarkan keputusan tidak menjual. Ketiga, dalam skenario hipotesis ia memilih kepastian, tapi perilaku nyatanya justru mencerminkan risk taker scalping harian dan re-entry dalam kondisi euforia. Inkonsistensi ini menjadi temuan awal yang menarik untuk kita telusuri lebih dalam. Metode diagnosa dan tematik coding, setelah kita melakukan 25 pertanyaan dari wawancara, kita dapat melihat di tabel ini ada tema kode dan bias terindikasi yang sudah mewakili beberapa pertanyaan. Sekarang mari kita lihat bias dominan yang terjadi. Ternyata yang terjadi yaitu overconfidence bias. Kita dapat menilai itu dari yang pertama ada penilaian diri di atas rata-rata, yang kedua ada kurangnya diversifikasi, yang ketiga adalah over trading atau scalping harian. Biasanya dia melakukan transaksi 5 sampai 10 kali dalam per hari. Yang terakhir adalah eskalasi risiko pasca winning streak. Kemudian di sini ada bias tambahan yang dapat kita indikasi. Yang pertama ada availability heuristic, yaitu keputusan berdasarkan informasi paling mudah diakses. Kemudian yang kedua ada disposition effect, itu yaitu menjual aset untung terlalu cepat, kemudian dia malah menahan aset yang rugi terlalu lama. Dan yang terakhir ada anchoring bias, yaitu terlalu terikat pada harga beli sebagai patokan psikolog tunggal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis dampak finansial yang dialami oleh subjek SS. Yang pertama adalah adanya paradox win rate. Nah, 90% transaksi ini menghasilkan profit, namun 10%-nya itu loss besar karena mengalami kerugian yang menggerus seluruh keuntungan. Penyebab dari paradox win rate ini adalah adanya disposition effect yang menyebabkan aset yang rugi ditahan terlalu lama dan aset yang untung dijual terlalu cepat. Ada juga anchoring bias yang menyebabkan kecenderungan seseorang untuk terlalu bergantung pada informasi atau angka pertama yang mereka terima. Dampak finansial yang kedua adalah adanya risiko konsentrasi aset. Nah, 100% portofolio di saham ini menyebabkan adanya zero buffer. Yang terbukti pada saat crash MSCI, SS terpaksa cut loss total seluruh posisinya sekaligus. Dampak finansial terakhir adalah adanya siklus greedy re-entry. Winning streak ini memicu posisi berlebih tanpa kalkulasi yang matang dan keuntungan besarnya ini berpotensi lenyap dalam satu keputusan yang impulsif. Selanjutnya saya akan menjelaskan juga mengenai dampak psikologis yang dialami oleh subjek. Yang pertama adalah adanya kecemasan akibat pasar yang tidak sesuai ekspektasi. Setelah re-entry euforia pasca event MSCI, harga yang lama naik menimbulkan kekhawatiran mendalam hingga mengganggu ketenangan sehari-hari. Dari kutipan wawancara SS, beliau mengungkapkan bahwa saya merasa terlalu percaya diri dan langsung masuk lagi ke pasar dan malah menjadi kekhawatiran sehingga tidak tenang. Yang kedua adalah siklus penyesalan atas tindakan yang tidak diambil. Pola penyesalan berulang atas peluang yang tidak dimanfaatkan, tidak membuat konten atau terlalu banyak teori tanpa praktik lapangan. Nah, ini tuh menyebabkan penyesalan masa lalu yang menghasilkan keputusan overreaktif basis emosi bukan analisis yang matang. Terakhir adalah adanya illusion of control dari rekam sukses yang dimiliki oleh subjek. Keyakinan kuat bahwa gain 500% di saham BNBR dan peran sebagai mentor di UGM memberikan kendali lebih besar atas pasar saham dibanding investor lainnya. Nah, kepercayaan diri ini dibangun dari hasil, bukan dari prosesnya. Nah, ini tuh menyebabkan suatu saat ketika runtuh tiba-tiba saat pasar tidak sesuai, ini akan menyebabkan kecemasan akut yang dialami oleh subjek. Kemudian, strategi deviasi, subjek SS belum menerapkan dalam peningkatan literasi keuangan untuk mengatasi unconfident bias. Kemudian juga melakukan diversifikasi aset berbasis manajemen risiko yang awalnya 100% saham ke instrumen berisiko rendah seperti RDPU. Kemudian, subjek SS juga perlu melakukan teknis analisis subjektif dan melakukan rule-based exit strategis dalam jurnal investasi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan hasil audit, yaitu menunjukkan adanya inkonsistensi, ciri khas dari conflicting bias, yang mana risk averse atau teori tidak sama dengan risk taker atau perilaku nyata subjek SS. Kemudian rekomendasi yang sudah disebutkan di awal, yaitu mencakup satu, implementasi rule-based exit strategi, yang kedua, diversifikasi ke instrumen defensif, yang ketiga, konsisten mengisi jurnal investasi harian, dan yang terakhir yaitu checklist analisis sebelum akses berita atau sentimen.